Halo. Halo adik-adik, remaja sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat bertemu lagi dengan Ibu April pada minggu ini. Hore, apa kabar? Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai apa itu reformasi. Ada yang tahu nggak ya, apa itu reformasi? Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang reformasi, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa membuka persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menyertai semua kami sehingga kami boleh datang lagi kepada Tuhan, dan khususnya pada minggu pagi ini kami boleh datang kepada Engkau dengan segala baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini. Bapa di surga, kami mau serahkan semua adik-adik remaja Adel Potes ke dalam tangan Tuhan, atau siapapun yang menonton video ini supaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari sampai November ini. Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mulai ibadah ini, persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu pujian yang Ibu April sudah siapkan untuk kita semua, dan kita akan mendengarkan ini. Sekarang kita masuk bulan Natal ya, bulan 11. Nah, kalau di luar mereka sudah putar lagu-lagu Natal, jadi kita juga mendengarkan lagu Natal pada saat ini ya.
kita mendengarkan lagu pujian sampai di sini, nanti kita akan lihat lagi. Nah, sekarang kita mau dengarkan apa itu reformasi. Ya, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab dulu dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Ibu April bacakan kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 17. Tapi khususnya Ibu April baca satu ayat saja, yaitu ayat ke-17 ya. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, nah, sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu sekali lagi dalam doa untuk minta pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk renungan kami, yaitu renungan mengenai hari reformasi. Tuhan, tolonglah kami supaya kami semua mengerti pekerjaan Tuhan di dalam sejarah hari reformasi ini, dan kami boleh sama-sama melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam sejarah dunia, sejarah orang Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita dengarkan dulu, ini ada satu interview ya kepada adik-adik, apa itu hari reformasi, ini dia. Halo, Hai, apakah kamu tahu apa itu reformasi dalam sejarah gereja? tidak, Tidak? tidak, Kalau ingat nggak ada dengar nama atau tokoh-tokoh orang yang kira-kira berhubungan dengan reformasi? ya, Oh, siapa? John Calvin dan Martin Luther. Apakah pernah mendengar tentang reformasi gereja? Pernah, Tanggal berapa ya itu diperingatinya? 31 Oktober, Apa yang diperjuangkan dalam reformasi gereja itu, Daniel? ajaran yang benar, Ajaran yang benar tentang apa ya? nggak tahu. Apa yang Oce ketahui tentang hari reformasi dalam sejarah gereja? Itu harinya Martin Luther. Oh, apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Enggak. Reformasi saya tidak tahu artinya. Tokoh yang pernah saya dengar Martin Luther dan John Calvin, yang mereka kerjakan menerjemahkan Alkitab. Hari reformasi itu diperingati setiap tanggal 31 Oktober, dan 31 Oktober adalah tanggal di mana Martin Luther mengeluarkan 95 tesis untuk menentang ajaran gereja Katolik Roma yang pada saat itu dianggap benar, dan khususnya tentang bahwa untuk masuk surga harus membayar dengan uang. Oke, ya kita kembali kepada kita punya. Iya, nah itu tadi wawancara dari adik-adik gereja Reform di Bandung ya mengenai hari reformasi. Nah, kalau tadi ingat hari reformasi itu tepatnya tanggal berapa ya? Ada yang tahu? Adik-adik Adel Potes, adik-adik remaja, tepatnya tanggal berapa? Tanggal berapa? 31 Oktober ya, 31 Oktober 1517. Khususnya
Itu hari reformasi seluruh dunia ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena hari reformasi ini penting sekali ya. Dulu Ibu April pernah ditanya sama waktu Ibu April masih ya seumuran 8 atau 7 tahun ya. Ibu April pernah ditanya, "Kamu itu orang Kristen Katolik atau Kristen Protestan?" Ibu April bingung, saya ini Kristen apa ya? Protestan atau Katolik? Karena Ibu April tidak tahu apa bedanya Katolik dengan Protestan. Ya, nah adik-adik tahu nggak? Adik-adik hari ini orang Kristen gereja apa? Gereja Katolik atau gereja Protestan? Ya, Ibu April harap tidak ada yang bilang gereja Katolik ya. Kita semua ada di gereja Protestan. Nah, gereja Protestan itu lahir karena adanya perjuangan Martin Luther. Itulah yang disebut dengan Hari Reformasi. Ya, mari kita lihat sedikit. Tadi kita sudah baca firman Tuhan. Kita akan lihat apa yang terjadi pada waktu itu sekitar akhir dari abad pertengahan. Nah, adik-adik, pada waktu itu sekitar tahun 1300-an atau awal abad ke-14-15 itu di Eropa ada terjadi yang disebut dengan Black Death. Apa itu Black Death? Ya, itu black hitam, death itu kematian, tentu adik-adik tahu. Tapi Black Death itu adalah satu pandemi yang terjadi di seluruh Eropa seperti yang sedang terjadi pandemi pada saat ini di seluruh dunia, yaitu pandemi virus COVID-19 ya. Nah, jadi pada waktu itu bukan hanya virus, tapi itu adalah satu penyakit yang disebabkan oleh tikus. Sehingga pada waktu itu banyak sekali orang mati. Orang mati di jalan, orang mati di rumah, orang mati di rumah sakit, di mana-mana sampai tidak ada tempat. Siapa yang dekat kepada orang yang kena sakit itu, ya, yang disebabkan oleh tikus pada waktu itu, orang itu kalau kena orang lain dan tidak ada obatnya sehingga orang akan mati dengan cepat. Sehingga pada waktu itu di mana-mana ada kematian. Di jalan orang karena rumah sakit sudah tidak muat ya. Kalau hari ini COVID-19 kita masih bisa ke rumah sakit, berobat, menginap. Pada waktu itu tidak bisa. Orang hanya tinggal, bahkan ada yang mati di jalan. Bahkan sudah mati di jalan, tidak ada orang berani pegang karena bisa menular. Ya, jadi banyak mayat. Sampai diperkirakan ada sepertiga penduduk Eropa pada waktu itu yang mati. Bayangkan, sepertiga penduduk Eropa mati. Dan di Asia juga tidak terkecuali. Ada lebih kurang 250 juta orang Asia mati oleh karena virus Black Death ini yang disebabkan oleh tikus-tikus. Nah, pada waktu itu sehingga jumlah penduduk yang ada di Eropa pada waktu itu menurun sekali. Bayangin, menurun karena sepertiga jumlah penduduk Eropa mati semuanya. Berapa puluh juta waktu itu. Ya, sehingga orang sangat kurang. Di gereja juga terjadi sangat kurang pengerja-pengerja di gereja. Banyak orang datang mencari Tuhan, mencari gereja, ya, karena mereka ingin mendapat pertolongan dari Tuhan. Seperti hari ini, orang yang kena sakit COVID-19, mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Pada waktu itu, semua orang mencari Tuhan, mencari gereja, minta tolong didoakan, minta tolong dilayani. Tetapi banyak juga pada waktu itu belum ada gereja Protestan, belum ada pendeta-pendeta, yang ada itu hanya imam-imam gereja Katolik lah ya. Mereka tidak bisa melayani karena begitu banyak orang yang sakit dan mereka sendiri imam-imam, kardinal-kardinal ya, mereka banyak yang mati juga karena virus itu. Sehingga di gereja pada waktu itu mengalami banyak kemunduran. Ya, kemunduran ini artinya bukan hanya jumlah orang yang menjadi imam-imam atau pendeta saat ini kurang, tapi juga gereja mengalami banyak orang yang belum selesai sekolah teologi, belum selesai jadi pendeta, belum belajar sungguh-sungguh. Mereka diangkat jadi pendeta karena di mana-mana kekurangan pendeta.
Tapi karena mereka diangkat dengan tidak sekolah baik-baik, tidak masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab, mereka langsung diangkat jadi pendeta sehingga mereka juga tidak mengerti ya firman Tuhan dengan baik. Gereja mengalami kemunduran. Gereja tidak lagi mementingkan firman Tuhan karena yang khotbah juga tidak tahu dia khotbah apa. Sehingga pada waktu itu gereja juga mengalami kemiskinan, kekurangan uang karena penyakit itu, maka terjadi resesi ekonomi ya. Nah, pada saat itu muncullah satu ide dari gereja, yaitu gereja ingin mencari uang. Karena ada pembangunan gedung gereja di Itali yang belum selesai, yaitu kalau tidak salah Santo Petrus. Itu belum selesai, sehingga gereja perlu uang. Bagaimana caranya gereja supaya dapat uang? Lalu gereja ada seorang kardinal ya, seorang imam atau seorang pendeta, dia punya ide karena dia juga ingin supaya dia menjadi pimpinan, dia juga ingin menjadi kardinal, lalu dia mengusulkan supaya gereja membuat surat yang namanya surat indulgensia. Apa itu indulgensia? Itu adalah surat yang mengatakan bahwa siapa yang membeli surat ini, maka orang itu akan dibebaskan dari dosa. Loh, kok bisa? Nah, ceritanya begini, ya. Nah, orang gereja Katolik percaya kalau orang sudah mati, orang itu tidak langsung masuk surga, tapi mereka akan berada di satu tempat, ya, di tempat itu purgatori. Di tempat itu mereka, orang jiwa-jiwa yang masih ada dosanya itu akan dibakar. Tergantung kalau dosanya banyak, berarti dia dibakar lebih lama, mungkin 100 tahun, 1000 tahun. Kalau dosanya sedikit, ya dia dibakarnya mungkin tidak sampai 100 tahun, mungkin 50 tahun ya. Jadi pada waktu itu supaya orang yang jiwanya yang sudah mati itu tidak masuk dalam tempat yang namanya purgatori itu, tempat dibakar itu. Nah, mereka bisa lepas dari tempat itu, tempat penyiksaan itu, kalau mereka membeli surat penghapus dosa itu, indulgensia tadi, ya surat yang tadi. Nah, surat ini dijual sehingga pada waktu itu banyak sekali orang-orang Kristen, mereka pikir, saya mau papa saya, mama saya di tempat purgatori itu tidak dibakar. Kasihan kalau dibakar. Lalu mereka beli surat itu. Nah, katanya kalau uang itu dimasukkan dalam kotak, dia itu ada uang-uang koin. Kalau uang itu bunyi ting, berarti di sana mungkin jumlah tahun disiksa itu berkurang. Wah, jadi pada waktu itu orang banyak tidak ada uang juga, mereka cari uang untuk beli surat itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pada saat itu orang sudah tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak, kalau berdosa mereka tidak takut. Berdosa tidak apa-apa. Nanti saya cari uang, saya beli surat penghapus dosa ini. Sudah beres. Nah, mereka pikir begitu. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga pada waktu itu timbullah seorang atau bangkitlah seorang yang bernama Martin Luther. Martin Luther ini juga adalah seorang imam ya di gereja Katolik waktu itu. Dia melihat apa yang dilakukan oleh pimpinan itu adalah perbuatan yang salah, yaitu menjual surat penghapusan dosa. Dia membaca seperti yang kita baca dari Roma pasal 1 ayat 17. Dia selidiki. Di situ dikatakan, kita manusia bisa bebas dari dosa, kita diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena membeli surat penghapusan dosa. Lalu waktu dia mendapat yang kita baca itu Roma 1:17, dia pikir, ya ini dia, ini ya manusia dibebaskan karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan manusia membeli surat penghapusan dosa. Apa yang dilakukan oleh Paus, oleh pimpinannya itu salah. Sehingga Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan 95 pernyataan
memprotes surat indulgensia itu, surat penghapusan dosa itu. Dia katakan bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia. Manusia dibebaskan oleh karena dibenarkan Allah oleh karena iman saja. Percaya kepada Tuhan bukan karena surat penghapusan dosa. Dia tulis itu. Nah, ternyata tulisannya ini dibaca oleh orang-orang Jerman pada waktu itu. Ya, dia ada di Jerman. Sehingga orang-orang yang membaca mereka, wah, ini bagus sekali. Ini belum pernah kita dengar. Lalu mereka ada salah satu orang, dia ambil surat itu lalu dia kirim ke percetakan sehingga percetakan itu mencetak banyak, bukan 10, bukan 100, tapi mungkin beribu-ribu surat, beribu-ribu kertas yang mencetak tentang protes dari Martin Luther itu. Sehingga disebarkan, sehingga banyak orang percaya apa yang ditulis oleh Martin Luther dan mereka menolak apa itu surat penghapusan dosa dan mereka sudah tahu, oh ini salah, kita dibenarkan hanya karena Tuhan. Sehingga Martin Luther dia karena melakukan itu dia ditolak oleh Paus, dia dianggap penyesat. Paus katakan kamu itu penyesat, kamu itu tidak membela gereja, kamu dikutuk oleh Tuhan. Tapi Martin Luther takut? Tidak. Dia bilang, saya tidak takut sekalipun semua yang duduk di sini adalah iblis dan semua musuh-musuh iblis. Saya tidak takut sebab Tuhan membela saya. Kemudian banyak orang yang mengikuti Martin Luther waktu itu dan mereka membuat gereja yang baru. Nah, ini bukan Martin Luther ya. Ini di kemudian hari. Pada waktu itu mereka membuat gereja yang baru. Itulah yang gereja disebut dengan gereja Protestan. Ya, gereja Protestan artinya gereja yang memprotes akan kesalahan gereja Katolik, yaitu manusia bisa diselamatkan kalau punya surat penghapus dosa. Dan Martin Luther juga dia merumuskan 5 sola yang sangat terkenal, yaitu sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, dan sola Deo gloria. Apa itu? Sola gratia, yaitu bahwa kita hanya bisa diselamatkan oleh karena grace, yaitu oleh karena anugerah Tuhan. Itulah sola gratia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya karena kebaikan Tuhan kita diselamatkan. Adik-adik, hari ini juga kita bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berbuat baik seperti orang-orang dari agama lain sehingga mereka diterima Tuhan. Tidak, kita hanya karena sola gratia, dibenarkan oleh karena iman. Ya, grace dibenarkan oleh karena kasih karunia. Sola fide kita dibenarkan oleh karena iman. Tadi yang kita baca Roma 1 ayat 17, hanya percaya, tidak ada yang lain, tidak usah pakai uang. Solus Christus artinya hanya Kristus yang membenarkan kita, bukan gereja, tapi Kristus. Sola Scriptura, yaitu hanya firman Tuhan yang menjadi dasar kita, bukan ajaran-ajaran dari imam, dari paus, bukan, tapi semua harus kembali kepada Alkitab, Scriptura, yaitu Alkitab. Kemudian soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi, adik-adik, Martin Luther dia mau supaya pada waktu itu semua orang Jerman bisa membaca Alkitab, karena dulu yang bisa membaca Alkitab ini hanyalah imam, kardinal, pendeta pada waktu itu ya, pastor-pastor. Sedangkan orang biasa seperti adik-adik, seperti kebanyakan anggota jemaat tidak boleh membaca Alkitab ya. Sehingga pada tahun 1534 Martin Luther dibantu dengan teman-teman yang lain, dia menerjemahkan Perjanjian Lama dalam bahasa Jerman, dan itu sangat menolong sehingga orang bisa membaca Alkitab dan mengetahui kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Nah, sehingga pada waktu itu orang tidak bisa lagi dibohongi oleh gereja atau oleh pastor, oleh
imam, oleh paus bahwa begini begitu, tapi semua orang bisa baca Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang sola scriptura, yaitu hanya Alkitab. Apakah Anda juga membaca Alkitabmu dengan setia? Ingat, ini mungkin gambar Martin Luther. Dia menyatakan bahwa hanya Alkitab yang membawa kebenaran kepada kita. Nah, hari ini juga banyak orang-orang tidak mengerti firman Tuhan. Ya, bukan karena tidak mengerti, bukan karena mereka tidak pernah ke gereja. Mereka ke gereja, seperti minggu lalu Ibu April jelaskan tentang 4 jenis tanah. Tapi mereka tidak benar-benar membaca firman Tuhan. Alkitabnya itu hanya disimpan di rak buku. Ya, tidak pernah dibaca sehingga tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, Martin Luther dia sudah melakukan reformasi, yaitu kembali kepada Alkitab. Hanya Alkitab saja, tidak ada lain. Nah, adik-adik, mari kita dengan sungguh-sungguh membaca Alkitab. Apakah adik-adik tahu bahwa di Cina banyak orang tidak boleh membaca Alkitab? Kalau diketahui punya Alkitab, mereka akan ditangkap masuk penjara. Sehingga kalau mereka punya satu Alkitab saja, mereka bagi-bagi. Ada yang punya perjanjian baru, ada yang punya kitab Markus, ada yang punya Lukas, ada yang punya Roma. Mereka bagi-bagi supaya mereka bisa baca Alkitab. Lalu mereka waktu datang beribadah, mereka menghafal seluruh Alkitab itu. Supaya firman Tuhan itu bisa didengar oleh orang yang tidak punya firman Tuhan, tidak punya Alkitab. Hari ini adik-adik di rumah kita punya banyak Alkitab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin ada yang punya bahasa daerah. Tapi apakah kita sungguh-sungguh membaca Alkitab? Kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan seperti Martin Luther yang Tuhan pakai. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini Ibu April mau mendorong kita untuk mengasihi firman Tuhan, mengasihi Alkitab dengan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Ya, nah itulah hari reformasi, yaitu hari di mana terjadinya pembaharuan, ya. Orang kembali kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami baca, dan hidup Martin Luther yang menjadi inspirasi kami untuk kami lebih sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, adik-adik remaja Adel Potes, supaya mereka juga dimotivasi untuk membaca firman Tuhan. Mereka lebih mengenal Tuhan ketika membaca firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali mendengarkan pujian. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Listening to the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, loving all the way. Down on Buttery, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oke. Ya, sampai di sini firman Tuhan dan juga renungan kita. Mari kita menutup renungan ini dan
persekutuan remaja kita dengan doa. Ibu April mau berdoa untuk kalian semua yang masih sekolah, yang sedang belajar lewat online, supaya adik-adik juga tetap semangat, dan berdoa supaya vaksin bisa cepat ditemukan dan kita bisa beribadah seperti dulu lagi. Mari kita menutup persekutuan kita dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai persekutuan ini. Tuhan berkati, baik itu firman Tuhan yang kami dengarkan maupun pujian yang sudah diperdengarkan. Tuhan jadikan semua itu menjadi berkat bagi adik-adik semua dan kami semua. Berkati juga Tuhan semua anak remaja yang masih sekolah lewat online, itu baik itu lewat YouTube ataupun lewat Zoom ataupun lewat tugas-tugas yang diberikan lewat radio, apa saja Tuhan berkati mereka. Tolong supaya mereka juga tetap setia, tetap semangat untuk belajar firman Tuhan, dan tolong supaya mereka tetap bisa bertahan terus di dalam keadaan yang susah. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati semua anak-anak remaja Adel Potes, supaya mereka juga terus setia bertumbuh kepada Tuhan, sekalipun mereka hanya beribadah di rumah masing-masing dan hanya melalui internet, YouTube atau Zoom. Tuhan berkatilah mereka supaya anak-anak remaja boleh tetap bersinar, boleh tetap menjadi berkat bagi sesama dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan berkati kami semua di tempat kami berada pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini dulu kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.